Komponen ini namanya kapasitor. Hampir semua perangkat elektronik menggunakan komponen tersebut. Komponen kecil ini memiliki fungsi utama untuk menyimpan muatan listrik sementara, sehingga membantu menstabilkan tegangan dan menjaga rangkaian tetap bekerja dengan baik. Kapasitor bisa ditemukan di berbagai perangkat, mulai dari charger HP, televisi, radio, hingga komputer. Meskipun bentuknya kecil, perannya sangat penting dalam dunia elektronika. Namun, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebenarnya kapasitor pertama kali ditemukan? Bagaimana para ilmuwan di masa lalu menemukan cara untuk menyimpan energi listrik? Bahkan ketika ilmu listrik masih sangat baru dipelajari, di video ini kita akan membahas sejarah kapasitor, mulai dari eksperimen listrik pada abad ke-18, penemuan kapasitor pertama yang dikenal sebagai Leyden jar, hingga perkembangan kapasitor modern yang kita gunakan saat ini. Pada abad ke-18, para ilmuwan mulai tertarik mempelajari fenomena yang disebut listrik statis. Saat itu mereka melakukan berbagai percobaan, menggunakan alat sederhana untuk menghasilkan listrik dari gesekan. Namun ada satu masalah besar yang mereka hadapi, listrik yang dihasilkan hanya muncul sesaat lalu langsung hilang. Para ilmuwan belum menemukan cara untuk menyimpan energi listrik agar bisa digunakan kembali. Hal ini membuat banyak peneliti mencoba berbagai metode dan eksperimen. Mereka menggunakan berbagai bahan seperti logam, kaca, air, dan bahkan botol kaca untuk melihat apakah listrik bisa disimpan di dalamnya. Dari berbagai percobaan, inilah akhirnya muncul sebuah penemuan yang sangat penting dalam sejarah elektronika. Sebuah alat sederhana yang mampu menyimpan muatan listrik untuk pertama kalinya. Penemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kapasitor pertama di dunia, yang disebut Leyden jar. Leyden jar ditemukan oleh ilmuwan dari Belanda Peter van Musschenbroek melakukan eksperimen di kota Leiden pada tahun 1746, yang mana di tahun yang sama sebenarnya, seorang ilmuwan asal Jerman bernama Ewald Georg von Kleist melakukan sebuah eksperimen. Ia mencoba menyimpan listrik statis menggunakan sebuah botol kaca yang diisi air, kemudian dihubungkan dengan logam dan sumber listrik statis. Setelah alat yang dikenal sebagai Leyden jar ditemukan, para ilmuwan mulai mempelajari bagaimana sebenarnya alat ini bisa menyimpan listrik secara sederhana. Leyden jar terdiri dari sebuah botol kaca yang dilapisi logam di bagian dalam dan luar. Kaca pada botol tersebut berfungsi sebagai pemisah yang disebut dielektrik, sedangkan lapisan logamnya berperan sebagai penghantar muatan listrik. Ketika listrik statis dimasukkan ke dalamnya, muatan listrik akan tersimpan di kedua sisi logam tersebut, dipisahkan oleh kaca. Inilah prinsip dasar yang kemudian menjadi konsep kapasitor yang kita kenal saat ini. Seiring berkembangnya ilmu listrik pada abad ke-19, para peneliti mulai mencari cara yang lebih praktis dibandingkan menggunakan botol kaca. Mereka kemudian mengembangkan bentuk baru yang lebih sederhana, yaitu menggunakan dua pelat, logam yang dipisahkan oleh bahan isolator atau yang disebut dielektrik. Dengan desain ini, kapasitor menjadi lebih mudah dibuat, lebih stabil, dan bisa digunakan dalam berbagai percobaan listrik. Prinsip dua pelat logam yang dipisahkan oleh dielektrik inilah yang sampai sekarang masih digunakan dalam hampir semua jenis kapasitor modern. Perkembangan ini juga membuat kapasitor mulai digunakan dalam berbagai teknologi awal, seperti penelitian listrik, telegraf, hingga perangkat radio pada masa awal perkembangan komunikasi elektronik. Dari sinilah kapasitor mulai berkembang dari alat eksperimen ilmuwan menjadi komponen penting dalam dunia elektronika. Memasuki abad ke-20, perkembangan teknologi elektronik mulai berkembang dengan sangat pesat. Pada masa inilah kapasitor mulai diproduksi dalam berbagai bentuk yang lebih kecil dan lebih efisien. Para insinyur mulai menggunakan berbagai bahan dielektrik baru seperti kertas, mika, hingga keramik untuk meningkatkan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Perkembangan teknologi juga membuat ukuran kapasitor menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan Leyden jar yang besar dan tidak praktis. Kapasitor kemudian mulai dipasang langsung di dalam rangkaian elektronik, seperti pada radio dan perangkat elektronik awal lainnya. Dari sinilah kapasitor berkembang menjadi salah satu komponen prinsip dasar dalam dunia elektronika.
Hingga saat ini, hampir semua perangkat elektronik modern masih menggunakan prinsip yang sama yang telah ditemukan sejak ratusan tahun yang lalu dari sebuah botol kaca sederhana pada abad ke-18 hingga menjadi komponen kecil di dalam rangkaian elektronik modern. Kapasitor telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Penemuan sederhana ini ternyata menjadi salah satu dasar penting dalam dunia elektronika yang kita gunakan hingga sekarang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video sejarah komponen berikutnya.